Shalom pemirsa, secangkir pengharapan untuk mengawali hari ini, gabungan keadilan dan kemurahan. Di belakang tirai yang kedua terdapat suatu kemah lagi yang disebut tempat yang maha kudus. Di situ terdapat mezbah pembakaran ukupan dari emas dan tabut perjanjian. Ibrani 9 ayat 3 dan 4. Jadi demikianlah mereka yang mempelajari pelajaran ini menemukan bukti yang tidak bisa dibantah mengenai adanya tempat kudus di surga. Musa membangun tempat kudus di dunia ini menurut pola yang ditunjukkan kepadanya. Rasul Paulus mengajarkan bahwa pola itulah tempat kudus yang sebenarnya, yaitu yang di surga. Dan Rasul Yohanes menyaksikan bahwa ia melihatnya di surga. Di dalam bait suci di surga, tempat tinggal Allah, tahtanya didirikan dalam kebenaran dan keadilan. Di bilik yang maha suci, ia melihat hukumnya sebagai ukuran kebenaran dengan mana semua umat manusia diuji. Tabut tempat menyimpan loh-loh hukum itu ditutupi dengan tutup pendamaian. Di hadirat inilah Kristus mengadakan permohonan melalui darahnya demi orang-orang berdosa. Dengan demikian dilambangkan gabungan keadilan dan kemurahan dalam rencana penebusan manusia. Hanya hikmat yang tanpa batas saja yang dapat merancangnya dan kuasa yang tak terbatas yang dapat mewujudkannya. Gabungan inilah yang memenuhi semua surga dengan kekaguman dan rasa hormat. Keruk di tempat kudus duniawi yang memandang dengan rasa hormat ketutup pendamaian itu, melambangkan perhatian seluruh surga mengenai pekerjaan penebusan manusia. Inilah rahasia kemurahan yang ingin dilihat oleh malaikat-malaikat, bahwa Allah dapat berlaku adil sementara Ia membenarkan orang-orang berdosa yang bertobat dan memperbarui pergaulannya dengan manusia yang sudah jatuh. Bahwa Kristus dapat merendahkan dirinya untuk mengangkat orang-orang yang tak terhitung banyaknya dari jurang kebinasaan dan memakaikan kepada mereka jubah kebenarannya sendiri untuk dipersatukan dengan malaikat-malaikat yang tidak pernah jatuh dan untuk tinggal selamanya di hadirat Allah. Pekerjaan Kristus sebagai pengantara manusia dinyatakan dalam nubuatan Nabi Zakaria mengenai Dia yang bernama Tunas. Nabi itu berkata, dialah yang akan mendirikan bait Tuhan dan dialah yang akan mendapat keagungan dan duduk memerintah di atas tahtanya. Di sebelah kanannya akan ada imam, ia akan menjadi imam di tahtanya, dan permufakatan tentang damai akan ada di antara mereka berdua. Dialah yang akan mendirikan bait Tuhan. Oleh pengorbanan dan pengantaraannya, Kristus adalah fondasi dan pembangun gereja Allah. Rasul Paulus menunjukkan kepadanya sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia, kamu juga, katanya, turut dibangunkan menjadi tempat kedamaian Allah di dalam roh. Demikianlah renungan kita hari ini, selalu mulai harimu dengan secangkir pengharapan.